Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di dunia. Sumber daya yang melimpah membuatnya dijuluki sebagai surga yang Terletak tepat di bawah garis khatulistiwa, membuatnya menjadi poros cakrawala dunia. Sumber daya alam Indonesia memang sudah tidak bisa diragukan lagi. Data dari Negeri Rempah Foundation, ada sekitar 400 sampai 500 spesies rempah di dunia. 275 diantaranya ada di Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi yang paling dominan, hingga kemudian dijuluki sebagai Mother of Species. Begitupun dengan sumber daya manusia yang kita miliki. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis suku bangsa, lebih tepatnya 1.340 suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS tahun 2010. Dengan kedua sumber kekayaan tersebut, sudah seharusnya kita bisa memanfaatkannya demi kemajuan bangsa. Seperti misalnya pemanfaatan dalam bidang sains pengobatan. Banyak potensi sistem medis di Indonesia yang bisa kita manfaatkan sebagai salah satu sumber kekuatan bangsa kita. Berikut wawancara eksklusif kami terkait potensi sistem medis di Indonesia bersama narasumber Bapak Dr. Asep Ahmad Hidayat yang merupakan salah satu ahli dalam bidang pengobatan komplementer. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prita Cynthia. Saya dari kelas 3B S1 Keperawatan. Dari kelompok 1 ingin melakukan wawancara bersama Bapak mengenai tentang sistem medis Nusantara. Baik Pak, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut Bapak sendiri, apa yang dimaksud dengan sistem medis? Ya, pertama yang dipahami ada dua kata ya, sistem dan medis. Medis itu kan sudah hanya pengobatan. Sistem artinya secara keseluruhan, yang kait mengait, yang bersifat dinamis, tidak diam, tidak statis, itu sistem namanya dalam sebuah struktur. Dengan demikian, apa sebetulnya sistem medis adalah prosedur yang berhubungan dengan pengobatan untuk menangani penyakit dan kesehatan sebuah masyarakat ya. Jadi ada di dalamnya ada perencanaan, gitu kan, ada praktek, ada praktek pengobatan, membuat obat, sampai juga rehabilitasi, gitu kan, penyembuhan dan juga kuratif. Di dalamnya itu sistem medis. Sistem medis itu ada di dalam masyarakat. Apa tuh masyarakat? Masyarakat tuh kumpulan individu-individu yang hidup memiliki norma. Jadi kalau begitu masih umum, kita belum pahami apa masyarakat. Nah, karena sistem medis itu artinya berada dalam masyarakat, bisa saja sistem medis itu ada di dalam komunitas, gitu kan, ada di dalam institusi, gitu. Nah, sistem medis itu kalau begitu apa kedudukannya sama dengan sistem-sistem yang lainnya, dengan sistem politik, sistem pendidikan, gitu kan, sebagai subsistem daripada sistem sosial. Ngerti nggak? Jadi sistem medis itu sebagai sistem sosial, sistem yang ada dalam masyarakat. Nah, itu ada 3 sistem medis itu menurut pendapat saya. Kalau pendekatan sosiolog, yaitu sistem medis barat atau sebut sistem medis modern. Ya, yang kedua ada sistem etnomedis, yang ketiga ada sistem keagamaan. Sama kedudukannya, nggak ada lebih dan ini. Jadi nggak bisa namanya perawat atau dokter sombong pada perawat. Jangan-jangan pengetahuan tentang dia paham dokter ini ada sistem medis barat, jangan-jangan perawat paham tentang sistem medis. Sama kedudukannya dalam konteks sosial. Kan sama-sama untuk menyembuhkan. Paham nggak maksud saya? Itu disebut sistem medis. Yang pertama sistem medis barat atau modern. Apa sistem barat itu adalah sistem yang didasarkan pada tradisi Yunani. Tradisi Yunani loh.
cara berpikir rasional gitu kan, berkembang, kemudian mengadopsi juga pikiran kan dari para pengobat sistem Islam pada abad pertengahan. Sistem para dokter Islam dari Avicenna, misalnya Ibnu Sina ya, atau Avicenna dan lain sebagainya, termasuk Al-Kindi dengan teori-teori pengobatan hipertensi dengan Viano itu ditemukan oleh Al-Kindi untuk pengobatan hipertensi. Itu Al-Kindi seorang ilmuwan Arab gitu. Ya, apa dasarnya? Dasar pijakan filosofisnya adalah pada pemikiran Kartesian yang memandang bahwa manusia itu adalah terpisah antara mind and body, ya, antara pikiran, spirit gitu kan, itu berpisah, tidak terintegritas. Karena itu memahami penyakit adalah pada body saja, tidak ada hubungan dengan misalnya dengan pikiran, tidak ada hubungan dengan spirit. Maka apa yang disebut dengan penyakit? Yang disebut penyakit menurut modern karena bersifat rasional empirik adalah penyakit itu adalah di mana ada organ tubuh yang rusak. Ketika rasa sakit disebut gejala penyakit. Jadi jangan kamu sebagai seorang perawat, nanti calon perawat, jangan ada orang yang kencing terus gitu kan. Itu kencing manis belum tentu. Ya kan? Karena itu gejala. Paham nggak? Gejala itu berdasarkan empirik, rasional empirik, artinya berdasarkan pemikiran rasional, dan empirik berdasarkan pengalaman empirik, yaitu bukti-bukti indrawi. Itulah rasional empirik. Nah, yang kedua ada etnomedis. Etnomedis itu etnis, yaitu praktek-praktek produk pengobatan, praktek dan tradisi pengobatan dasar pada nilai budaya yang dianut oleh etnis tertentu, di mana penyakit dipahami dipresi sebagai sebuah budaya. Dalam etnomedis itu bahwa penyakit itu sebagai gangguan aja, gangguan pada kita. Maka di situ menjadi budaya. Sehingga dalam etnomedis ada beberapa, misalnya disebabkan penyakit itu karena faktor fisik gitu kan, karena faktor intrinsik di dalam tubuh kita, karena faktor luar endogen, karena faktor-faktor alam, ataupun juga faktor misalnya yang menyatakan ini ada gangguan dari makhluk yang lain, ada yang mengatakan makhluk gaib, ya terserah itu, terserah sesuai dengan preferensi kebudayaan tertentu. Misalnya begini, salah satu bagian daripada pengobatan etnomedis adalah salah satunya ya sistem pengobatan etnomedis, diantaranya jamu-jamu. Nah itu etnomedis. Nah banyak etnomedis itu, etnomedis Cina, etnomedis Sunda dan sebagainya. Yang ketiga adalah ada sebut etnomedis religio atau keagamaan. Nah sistem medis keagamaan terbagi dua. Ada keagamaan yang bersifat falsafah seperti Hinduism. Nah dalam konsep agama Hindu misalnya, itu ada sebut dengan Pasapa Samkhya Darsana. Itu terbagi tiga penyakit itu menurut dia, penyebab penyakit dan penyebabnya bertiga. Yang pertama saya sebut satu aja, adhyatmika, bahwa penyakit seseorang itu disebabkan oleh faktor intrinsik dari luar gitu, dari tubuh diri kita sendiri, karena pikiran gitu kan, dalam tubuh yang melahirkan penyakit. Salah satunya itu. Yang kedua ada profetik seperti Islam. Itu sistem medis Islam. Nah, etnomedis itu di situ. Nah, etnomedis Nusantara berbeda. Selanjutnya gimana menurut Bapak sistem medis yang ada di Nusantara? Ya, Nusantara itu ya sekarang itu masuk pada Indonesia yang paling banyak ya, mayoritasnya negaranya itu ada Filipina gitu kan, ada Brunei gitu, ada Malaysia, ada sebagian wilayah Thailand ya, yang namanya 3 wilayah, yaitu Patani gitu kan, Singapura yang punya Temasek. Itu Nusantara ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, diberikan kepada bangsa-bangsa Melayu, ras Austronesia. Itu sangat kaya. 85% itu adalah tanah Indonesia, Nusantara pada umumnya dan khususnya Indonesia. 85% tanaman obat herbal ada di kita. Nah inilah yang saya sebut tadi, bahwa Indonesia itu sebuah negara yang sangat kaya gitu, sangat kaya gitu, rempah-rempahnya segala macam. Kita harus bangga gitu. Makanya kita harus pintar gitu menggali sumber daya kita ini, jangan jadi orang bodoh. Bangsa kita ini akan maju kalau dari mahasiswanya ya pintar, ya bekerja keras dengan semaksimal mungkin. Kalau kita kan bahwa saya beli baju dari Singapura, beli baju dari Prancis, padahal
beri jaket kulit dari Kanada, padahal nggak bagus-bagus amat, nggak kalah produk Sukaregang gitu, sepatunya juga nggak kalah gitu kan. Nah itu yang nggak benar namanya, introvert inferior gitu namanya. Jadi kita jangan menjadi bangsa yang inferior, kita bangsa yang hebat. Termasuk bangsa kita tuh berkelana melaut gitu kan sampai ke Madagaskar, itu kan hebat. Nenek moyang kita disebutnya nenek moyang tuh pelaut kan, tapi kan kadang-kadang kamu takut sama pelaut, padahal tidak juga, karena kita udah biasa dengan lautan gitu. Nah itu salah satu. Begitu juga dalam sistem medis. Nah, sistem medis juga kita kaya memiliki. Nah yang disebut dengan sistem medis Nusantara itu adalah sistem medis yang suku-suku. Di sistem medis suku Sunda, Jawa, Aceh, Minang, Batak, kemudian Banjar, Dayak, itu Papua, itu banyak memiliki sistem medis. Kenapa? Nggak mungkin orang bisa hidup hari ini sebelum ada orang Barat, kan mereka perlu sistem medis. Apakah yang pernah sakit perut aja hanya manusia modern? Dalam temuan misalnya, kenapa ada fosil di Bali? Itu kenapa misalnya tidak ada satu komunitas, satu kampung mati dalam usia 30 tahun. Ternyata dia memiliki penyakit kanker. Dan fosil-fosil itu. Tapi juga hidup orang Bali sampai hari ini. Artinya ada sistem medis yang berlaku di situ. Nah, sistem medis suku-suku itu menarik di Nusantara itu. Ada yang berdasarkan misalnya berdasarkan pengobatan herbal, kealaman gitu kan. Kalau sakit perut dulu misalnya ya minum jamu kelutuk gitu, atau direbus segala macam dengan diobati segala macam, direbus segala macam, ada yang langsung segala macam. Atau sawo itu yang masih muda gitu kan, kulitnya airnya diminum, direbus, kan banyak macam. Ada juga menggunakan manipulatif body gitu kan, manipulatif body dengan misalnya dengan pijat, ada pijat-pijat yang seperti contohnya misalnya kalau penyakit kalau patah tulang kan kita udah biasa, bukan dengan pakai gips segala macam lama, tapi dengan itu kan kalau sistem modern dengan baut-baut itu kadang-kadang aneh-aneh kan, orang langsung dibikin pakai kain diam 1 hari 3 hari, tapi ternyata banyak yang sembuh juga gitu. Adapun soal kekurangan kelebihannya, semua sistem medis juga ada kekurangan dan kelebihan gitu ya. Itu sistem medis suku-suku kita itu, dan ternyata juga dicatat di candi-candi gitu saja, termasuk naskah-naskah. Kita ada naskah Primbon, naskah-naskah yang lain sebagainya. Itu juga menunjukkan bahwa kita memiliki sistem medis. Ya misalnya kenapa kamu lahir gitu. Ya kan dulu kan belum banyak bidan, ibu kamu boleh jadi bukan sama bidan, sama dukun, sama palaji, tapi kan ada sistem medis. Ya sehat juga kan. Ya dengan minum batrawali segala macam ibu kamu kan itu jadi sehat misalnya. Ya kalau kamu mungkin sama bidan, kalau kamu memilasi anak-anak kita, tapi kan ibu kamu atau saya itu dulu sama palaji, mungkin ibu saya itu gitu kan. Nah itu sistem medis Sunda, sistem medis Jawa. Ya sebut tadi misalnya ada berdasarkan pengobatan herbal, kealaman, juga ada mantra-mantra, ada juga jampe-jampe, ada juga dengan doa-doa, dengan pendekatan agama. Itu sistem medis yang berkembang di Nusantara. Jadi ada yang rasional dan empirik di situ, di sistem Nusantara itu, karena berdasarkan susuku karena itu medis. Ya, itu diantaranya sekaligus biar dipercepat. Tadi kan Pak kita udah membahas tentang sistem medis, terus sistem medis Nusantara. Nah. Yeah. Kira-kira menurut Bapak sistem medis Nusantara itu ada kekurangan dan kelebihannya? Ya, itu apa aja? Ya, pertama begini, sistem medis itu kan kata saya sistem medis ada dalam sebuah masyarakat. Baik sistem medis modern, barat etnomedis maupun sistem religio medicine yang disebutkan oleh oleh orang Hindu, itu ada nilai kekurangan kelebihannya. Nggak ada semua yang sempurna milik Tuhan. Misalnya begini. Tiba-tiba orang nggak sembuh karena ada sedikit fakta empirik, nggak sembuh oleh dokter apapun. Tapi kenapa tiba-tiba datang ke ulama, ke kiai dia sembuh? Ada seorang profesor bahkan dia mengatakan yang hebat tuh sains. Yang hebat tuh sains. Saya sebutkan ada sebuah profesor, dia orang Sunda, mengatakan begini, yang paling benar itu ada sains, agama bohong semua. Suatu saat dia sakit, dibawa ke Australia tidak bisa sembuh. Di Singapura tidak sembuh. Ternyata sama pembantunya dibawa ke Cikajang sama ulama sembuh. Apa artinya? Yang benar adalah Islam. Kan gitu. Artinya apa? Sistem medis itu sama memiliki kekurangan kelebihan, baik etnomedis ya sebut tadi, termasuk etnomedis, sistem medis Nusantara. Nah yang lebih bagus adalah kolaborasi, yaitu pendekatan holistik.
Jadi maksud saya ada pendekatan holistik. Orang sakit hipertensi, darah tinggi, tidak hanya bukan karena obat melulu, amlodipin misalnya, tapi ada pendekatan yang lain. Pendekatan spiritual, pendekatan psikologi gitu kan. Dengan doa-doanya, udah baca doa ini biar tenang hatinya. Itu karena keikhlasan segala macam gitu, ya kan? Ya, jadi nggak bisa satu medis itu dianggap paling murni, paling sempurna, harus merapu gitu. Ya. Harapan Bapak untuk sistem medis ke depannya itu seperti apa? Ya itu yang disebut tadi itu ada kolaborasi. Jadi antara misalnya nggak bolehlah kita menjadi orang yang sebagai pelaku medis itu ya, pelaku ahli medis itu jangan boleh sombong, perawat nggak boleh sombong pada bidan boleh sombong, pada dokter nggak boleh sombong gitu. Iya kan, ulama nggak boleh sombong, ahli terapi komputer nggak boleh sombong, bareng-bareng lah sama-sama di situ. Saya yakin ilmu itu adalah polio, gitu kan? Ilmu itu sedikit. Jadi ilmu itu jerumi, artinya akar, saling mengait. Bukan, jadi rumput ilmu dalam filsafat ilmu pengetahuan menurut saya harus sudah dirubah itu. Nah itu terlalu satu sistem saja gitu ke bawah gitu kan, pada ilmu pengetahuan barat saja. Padahal ilmu pengetahuan itu jerumi. Bapak ada saran nggak untuk calon tenaga medis? Ya iyalah sarannya tadi itu sudah kan jelaskan sarannya. Jadi pertama nggak boleh sombong, harus seperti kalian itu ya, perawat itu ya harus benar-benar mengabdi kepada masyarakat. Jangan duit. Sudah perawat susah, gajinya habis karena diberikan Avanza, akhirnya pusing ya kan. Iya kan, pusing akhirnya nggak ngurus nggak ngurus pasien gitu kan. Ya pokoknya mah harus relax aja. Intinya pengabdian kepada masyarakat yang paling utama, ikhlas gitu. Baik Pak, terima kasih ya, sudah meluangkan waktunya untuk kami. Semoga ilmu dari Bapak bisa bermanfaat untuk kami semua. Ya, terima kasih, sama-sama ya. Dari hasil wawancara tersebut, setidaknya kita mengetahui beberapa banyak hal. Sangatlah terbukti memang bahwa negara Indonesia sangatlah kaya. Banyak sekali potensi yang harus kita gali demi masa depan kita nanti. Sudah saatnya kita bangkit. Sudah saatnya Indonesia sebagai macan Asia yang tertidur, bangun, dan menunjukkan eksistensi negeri kita kepada dunia. Sangatlah mungkin jika kita menjadi poros dunia dalam bidang sains pengobatan komplementer yang kita miliki. Rasanya, visi Indonesia Emas tahun 2045 sangatlah mungkin kita dapatkan apabila kita bersama-sama memanfaatkan apa yang kita punya sekarang. Pada akhirnya, apa yang kita punya memang sangatlah berharga. Tanah surga yang dikatakan banyak orang memang benar adanya. Masa depan Indonesia sebagai poros sains pengobatan dunia ada di depan mata. Bersama, dalam kebersamaan semangat berkarya, kita bisa menggapai itu semua.